ada tuh senior saya, inisialnya BD gitu. Oke. Hobinya berteman gitu. Kita berteman dengan siapa aja. Sebelum ketemu dia, wah ini emang dari dulu begitu, pengennya berteman. Ya dengan siapapun dari kalangan manapun. Berorganisasi itu seneng karena ya kita senengnya nongkrong, ketemu orang, bahas ide, ya kan. Yang Bang Pasi bilang nongkrong tiba-tiba touring. Iya. Nongkrong tiba-tiba bikin Di luar kafe. kota. Iya. Tiba-tiba ngindomie di puncak gitu ya. Gitu kan. Nongkrong jadi tim ses. Itu kan yang begitu kan sebetulnya dari cara ya simpel aja lah nongkrong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Menteng bersama saya Bilkis Mutiah sebagai host, ditemani juga dengan Bang Pasi dan juga Huzai. Gimana kabarnya nih? Halo, baik. Baik ya, alhamdulillah. Meskipun hujan ya di luar, tapi kita tetap semangat ya. Siap. Keduanya ini dikenal di circle-nya masing-masing sebagai pemuda yang suka banget ikut organisasi. Nah, langsung aja kita tanya ya, Bang Pasi, Huzai, yang mana dulu nih? Bang Pasi dulu lah ya. Bang Pasi dulu yang lebih. Yang tua dulu lah. Udah pernah masuk organisasi apa aja nih Bang Pasi? Bisa direntetin nggak? Dulu mulai aktivitas organisasi sih di kuliahan ya. Kuliah gitu. ya. Kalau di SMA mungkin sekedar ikut-ikutan tapi nggak masuk struktur gitu. Dulu ikut-ikutan Rohis, ikut-ikutan OSIS. OSIS. Tapi nggak masuk struktur. Nah di kuliahan ini baru mulai tuh aktif jadi pengurus BEM fakultas, kemudian sempat mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa, walaupun nggak menang. Gitu. Yang menang sekarang jadi menteri UMKM. Temennya temennya? Bang Maman Abdurrahman. Nanti diundang. Ya, siap. Terus ya setelah itu mungkin lebih banyak di sosial masyarakat ya. Kayak misalnya ada IKRO Indonesian Adventure Club gitu. Oke, berarti lebih ke aktivitas luar ya? Iya, aktivitas luar gitu. Ya, terus ada juga ya banyak lah ya. Jadi dulu kalau pernah dengar Garbi juga sempat di Garbi juga gitu sebagai koordinator di Jakarta Utara gitu. Terus ya selebihnya ya mungkin sering ngumpul ya sama teman-teman seumuran atau anak-anak muda, itu jadi berpikir untuk ya bikin sesuatu lah gitu. Jadi ada yang akhirnya ke Karang Taruna, walaupun saya nggak di Karang Taruna tapi ada teman-teman yang terlibat aktif di Karang Taruna ya minta guidance dari kita gitu, dari sisi organisasinya. Berarti concernnya memang lebih ke anak muda itu sendiri ya, masyarakat dan anak muda gitu ya? Iya, jadi tanpa memilih habitatnya yang Allah kasih kayaknya ke anak muda terus gitu. Jadi biar awet muda lah. Berarti banyak jemaahnya ya ibaratnya. Oke. Kalau Huzai sendiri gimana? Iya, sebetulnya gue mau nanggepin ya. Bang Pasi itu emang spesialis anak muda gitu. Oh gitu. Walaupun udah tua, tapi tetap muda gitu. Beda 2 tahun doang kita, Jai. Kalau lu organisasinya gimana, Jai? Sebelumnya gimana? Kalau gue dulu aktif di organisasi itu sebetulnya di SD ya. Oke. Dari SD itu apa ya? Sekretaris, ketua kelas gitu apa gimana? Enggak, SD itu ikut kayak kan ada tuh satu permainan angklung gitu kan. Nah di situ tuh belum ada ekstrakurikuler, tapi gue itu sebagai inisiator untuk main angklung lah. Ayo siapa yang bisa main angklung, kita main angklung. Karena sebelumnya lu udah bisa duluan apa gimana? Karena ada satu guru yang ngajarin angklung. Gitu. Jadi gue ngikutin guru itu dan gue ngajak teman-teman gue. Nah dari situlah kita berorganisasi. Awal mulanya di SD tuh. Abis itu? SMP udah masuk ke OSIS. Ya walaupun memang ada peningkatan ya dari angklung ke OSIS. Iya. Rada jauh ya dari seni langsung ke ini ya, sosial terus. Nah karena udah basicnya di OSIS kan SMP, di SMA pun ikut di OSIS juga gitu. Ditambah tapi ada pramuka. Jadi emang jiwanya sama kayak Bang Pasi ya. Adventure ya. Bang Pasi dulu ikut pramuka juga apa gimana? Enggak sih. Enggak ya. Cuma hobi aja jalan-jalan gitu. Nah, dari pramuka inilah yang mendasari kenapa kita sefrekuensi nih sama Bang Pasi nih. Berarti sempat ketemu sebelumnya ya. Iya. I see. Terus? Nah, jadi di SMA ini pertemuan yang sangat
awal dengan Bang Pasi. SMA. Oh SMA. Bang Pasi waktu itu udah apa sih? Jadi kepala sekolahnya bagaimana? Ketua yayasan ya. Terus. SMA. Nah SMA itu kan gue sebagai ya pernah lah menjabat sebagai ketua OSIS-nya. Dan mungkin dilirik ya dari Bang Pasi gitu kan. Oh ini orang bisa nih. Enggak juga. Biar naikin dikit ya. Gitu. Nah akhirnya dari OSIS itu belajar bagaimana cara berorganisasi sampai akhirnya ke mahasiswa ya, ke mahasiswa ikut di salah satu HMJ tapi himpunan mahasiswa jurusan gitu. Nah ya udah dari mulai aktif organisasi sampai sekarang pun jiwanya masih jiwa aktivis gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, berorganisasi itu seneng karena ya kita senengnya nongkrong, ketemu orang, bahas ide ya kan. Yang Bang Pasi bilang nongkrong tiba-tiba touring. Iya. Nongkrong tiba-tiba bikin kafe. Di luar kota. Iya. Tiba-tiba ngindomi di puncak gitu ya. Gitu kan. Nongkrong jadi tim ses. Itu kan yang begitu kan sebetulnya dari cara ya simpel aja lah nongkrong gitu kan. Nah, itu jiwanya masih ada sampai saat ini. Berarti kan bisa disimpulkan nongkrongnya ini bermanfaat. Sampai akhirnya keterusan sampai sekarang gitu loh. Nggak berhenti dan nggak ada waktu atau nggak ada pikiran kayaknya kurang deh, udah beralih ke yang lain saja karena lagi-lagi tetap di sosial ya kan, tetap di adventure misalkan ya kan, lagi-lagi kayak gitu. Dan tetap di ini anak muda lagi. Face tuh nggak pernah tua ini Bang Pasi ini. Duta muda ya. Jadi ya. Tapi apa sih yang membuat kalian ini berpikir bahwa masuk organisasi atau memang bersosial itu begitu penting gitu loh, apalagi khususnya bagi anak muda ya kayak kita. Gimana Bang Pasi dulu deh. Jadi kalau di gue itu nggak ada awal-awal dulu ya, nggak ada berpikir substansi masuk organisasi, pentingnya berorganisasi. Nggak pernah kepikiran lah pokoknya. Nggak pernah kepikiran gitu. Jadi karena emang kita hobi ngumpul gitu ya. Jadi ada tuh senior saya, inisialnya BD gitu. Hobinya berteman gitu. Kita berteman dengan siapa aja. Sebelum ketemu dia, wah ini emang dari dulu begitu, pengennya berteman. Ya. Dengan siapapun, dari kalangan manapun, dari kalangan umur manapun gitu, pokoknya kita berteman. Nah dari pertemanan itu kan ya nggak bisa dipungkiri ada juga yang negatif gitu ya, yang kontraproduktif. Nggak semuanya sama satu pikiran juga kan pasti. Nggak semuanya sama. Tapi ada banyak juga ternyata yang satu pemikiran bahwa kita ngumpul nih, ayo bikin apa gitu. Jangan kan ayo bikin apa, ketika ada ide jalan, kayaknya kita harus gabung gitu. Jadi kolaborasi ya. Gitu. Jadi ya gitu ya, sukanya dengan makanya betah di dunia anak muda tadi karena anak muda itu mengalir. Dan nggak canggung ya? Nggak canggung, nggak bisa dibendung. Ibarat air yang deras dibendung, dia cari celah kanan kiri gitu. Tetap aja keluar gitu. Tetap aja keluar. Dia nggak bertanya nanti gue dapat apa, jarang yang bertanya kayak gitu. Ya negatifnya juga akhirnya mungkin seringkali dimanfaatkan juga gitu. Nah ini yang buat kita bikin semacam peraturan tanpa tertulis ya, peraturan tidak tertulis di circle kita gitu ya, atau di circle gua. Ya kita harus kayak misalnya terlibat di satu organisasi atau partai politik atau dukungan tokoh tertentu, itu nggak selalu satu suara gitu. Tapi membebaskan berarti ya. Membebaskan. Contoh pilpres kemarin gitu kan, kita beda-beda gitu kan. Tapi ya, gue bilang kita pertama kenalan nongkrong, bukan bawa tokoh masing-masing gitu kan. Ketika kita punya pilihan, kita tetap nongkrong gitu. Lu debat di sini, selesai udah kita bercanda lagi. Nah dari situ yang ada saatnya kita beda pendapat, ya beda, udah selesai, malah jadi tuker informasi gitu kan. Tapi ada nggak yang baper terus akhirnya keluar dari circle? Kalau keluar sih nggak ada ya. Ya nggak ada. Tapi kalau baper mungkin nggak tahu. Artinya dia jadi nggak nyaman. Jadi tapi kalau kita kumpul-kumpul sih, ya so far masih inilah. Justru seringnya yang nggak muncul lagi ya karena kendala yang lain gitu, pekerjaan lah, keluarga. Bukan suatu hal yang tadi diributkan itu ya. Bukan masalah pemikiran, perbedaan pendapat dan sebagainya. Kalau tadi Bang Pasi kan katanya
baru mulai terjun ke sosial ini ya ibaratnya dengan tadi yang inisial BD ya. Iya. Gitu. Sebelumnya tapi Bang Pasi ini termasuk orang yang introvert atau extrovert? Waktu SMA itu introvert ya. Oke. Jadi apa namanya? Makanya tadi nggak ikut OSIS juga, pendiam, gitu ya. Pendiam. Ada apa namanya pengambilan nilai pidato bahasa Inggris. Aduh seminggu gemeternya ngapalin luar biasa gitu-gitu iya. ya. Kayak gitu, tapi ya karena ngumpul nongkrong terus kita ada bahan, ada informasi. Jadi ketika tiba-tiba misalnya disuruh maju terus kasih semangat buat teman-teman, ngalir aja gitu. Dan ngerasa pada saat itu ketika aktif di organisasi punya prinsip kita ini dituntut sama suatu idealisme kadang bukan untuk jadi diri kita, tapi diri orang lain menurut idealisme itu tadi. Gitu. Jadi itu yang bikin ketika kita malas, ketika kita takut, kita grogi, ya kalau kita masih punya pemikiran itu yang harus kita tuangkan, mau nggak mau kita harus merubah diri pada saat itu ya, seperti itu. Jadi lambat laun akhirnya jadi berubah gitu, yang tadi introvert jadi bisa mulai bergaul ya, bisa mulai macam bergaul gitu. Bisa nggak Bang Pasi menyimpulkan bahwa nongkrong itu ternyata bisa merubah karakter kita gitu? Bisa banget gitu ya? gitu. Sebenarnya bukan ngerubah karakter sih, tapi kita ibarat apa ya, mengumpulkan banyak benda gitu, mengkoleksi. Kita bisa ngambil mix and match lah gitu ya. Naruh di misalnya kitanya juga harus nyaring ya. Iya, gitu jadi ya. ada hal yang positif bisa kita ambil gitu kan, wah ini cocok nih gitu. Bahkan sampai ada informasi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Nah atas dasar itu kita jadi agak percaya diri gitu kan, kayak gitu. Dan kita sharing jadi cerita lancar juga karena teman-teman juga pada cerita gitu. Ya banyak lah. Jadi itu ibaratnya juga kayak latihan kita ya di kehidupan gitu ya. Iya betul banget. Kalau dari Uzay sendiri gimana nih menurut lo? Ya, penting banget ini produktif kayak gini gitu. Sebetulnya jawaban gue sama ya, idem aja gitu biar cepet. Emang lu ketemu DB juga tadi? Enggak juga kan? Enggak. Gimana kalau dari lo sendiri? Iya, belajar dari senior ya. Kan Bang Pasi juga sebagai senior gue gitu kan. Ini nanti kita nggak tampilin profil kok Bang Pasi. Senior selisih 2 tahun. Iya. Artinya kalau misalnya melihat dari sisi produktifnya, kita kan melihat orang itu output yang dihasilkan ketika mereka bertindak tuh apa sih gitu kan. Nah, ketika tindakan yang gue lihat dari senior inilah yang sebagai role model, gitu kan, itu berdampak yang banyak dan besar gitu kan. Contohnya gini, pembentukan komunitas itu kan dibangun atau dibentuk ya dengan senior gitu kan, sehingga ketika ada pembentukan komunitas itu kita ikut di dalamnya gitu. Kita dipandu ya. Dipandu, belajar gitu kan. Sehingga gue punya satu tagline bagus nih. Apa nih? Today is a reader, tomorrow is leader. Gitu kan. Beda sekarang RL itu ya. Sekarang kita bisa membaca gitu kan. Makanya contohnya adalah role model gitu. Nah sehingga nanti besok kita akan jadi pemimpin dari contoh itu. Kayak gitu sih. Berarti lo juga mengambil banyak pelajaran bukan dari kehidupan maksudnya, tapi dari orang lain juga gitu ya? Yes. Betul itu. Oke, next question. Mungkin question terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Sedikit berandai-andai ya, berimajinasi lah gitu. Kalau ada institusi yang mau modalin misalkan, ya kira-kira program apa sih yang sekiranya kalian ini mau bangun? Yang jelas sesuai passion masing-masing ya? Iya. Oke. Yang jelas karena habitat kita di kepemudaan ya, yang terfikir dengan cepat adalah hal-hal yang kira-kira bisa mengakomodir anak-anak muda itu sendiri gitu. Lagi-lagi jadi, yang diutamain ini ya. Iya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, gua sama Kuzai sedang bikin ada namanya Inspiration and Advancement Club, gitu disingkat IAC gitu ya. Nah di situ kita emang basicnya tongkrongan tapi kita berdasarkan potensi masing-masing, ternyata kita arahnya bisa ke training motivasi ke anak muda gitu kan. Public speaking. Jadi ada public speaking, di situ ada digital gitu, ada
sosial media marketer. Keterampilan gitu. Modern ya berarti ya? Iya gitu. Jadi nanti kita bikin sesinya, ada sesi sosialnya, ada yang kita juga kolaborasi dengan instansi kayak sekolah gitu, negeri maupun swasta gitu. Jadi ketika misalnya ada instansi yang mau modalin, kita akan besarkan itu, kita bikin sekretariat, atau kita mungkin bisa punya tempat entah sewa atau dikasih gitu ya, punya tempat yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu tadi. Jadi teman-teman peserta juga bisa gratis gitu kan ikutnya. Kalaupun selama ini patungan urunan apa segala macam, kalau ada yang modalin kan artinya mereka bisa gratis juga. Mungkin itu suatu kendala di generasi sekarang juga kali ya. Mereka mau berbuat lebih tapi mungkin modalnya kurang, atau kadang tuh ikut pelatihan ini itu harus bayar dulu sekian gitu kan. Itu kan juga lumayan berat ya. Kreativitas enggak lagi tanpa batas. Jadi kadang terhalang sekarang ini enggak gitu ya. Kalau misalnya gimana? Sama apa gimana nih? Iya, pastinya sama ya kan. Adik kakak ya kayaknya. Jadi cuma tinggal nambahin aja gitu. Yes, apa gimana nambahin gitu? Karena gini, basic gue itu kan sebetulnya ngajar ya. Karena dari pendidikan ya. Pendidikan. Cuman nggak kuliah pendidikan. beda jurusan. Kalau pendidikan kan linear harusnya kan. Yes. Gitu. Nah, basic gue tuh ngajar karena dari orang tua gitu kan. Orang tua gue tuh guru gitu kan. Seringnya tuh ngajar. Nah, karena gue kuliahnya bukan pendidikan, otomatis ada satu gen dalam diri gue tuh pengennya tuh sharing ilmu aja gitu kan. Nah, dari sharing ilmu inilah terpikir ya kita kayaknya harus punya wadah gitu kan. Dan wadah ini yang akan kita bangun bareng-bareng, karena gue nggak mau sendirian bangun ini, biar nanti ketika dibangunnya itu udah jadi nih, kita menikmatinya rame-rame. Makanya jangan bangun itu tuh jangan bangun sendirian, bangunnya bareng-bareng. Makanya ada yang bilang kalau mau jalan cepat, mau semuanya lancar, jalan sendiri. Tapi kalau mau lama bareng-bareng. Pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita atau obrolan kita sore hari ini, menurut kalian cukup jawab setuju apa enggak ya? Oke. Benarkah zaman sekarang lebih penting skill daripada pendidikan? Bang Pasi dulu. Lebih penting skill. Setuju apa enggak? Lebih penting skill daripada pendidikan. Setuju. Oke. Guzai? Setuju banget. Setuju ya. Ini apakah karena saya nanyanya ke dua orang yang suka adventure ya lagi kan? Jadi sama semua jawabannya ya? Sama semua ya. Oke, bisa dirangkum siapa yang mau memberi alasannya? Karena sama nih dua-duanya nih. Udah pasti Bang Pasi sih ya. Closing power. Coba sebagai duta muda coba. Jadi ya kembali lagi ke pengalaman sih ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang secara ini kita bukannya mengabaikan pendidikan. Pendidikan juga penting. Tapi ketika dibandingkan gitu kan, bahkan bergaul itu butuh skill. Ada orang yang punya pendidikannya tinggi gitu kan, lulusan terbaik dan lain sebagainya. Ketika dia nggak punya skill bergaul, ya dia kurang bisa memanfaatkan keberhasilannya dia di akademik gitu. Dan ada yang akademiknya biasa aja, tapi social skillnya dia bagus, dia bergaul sama banyak orang, jangkauannya lebih luas ya, lebih luas, dapat peluang di situ, gitu. Bukan hanya di yang terbentur, misalnya karena akademis biasa aja jadi terbentur. Nah, ketika dia punya skill, ini kita baru bicara satu skill tentang social skill ya, kemampuan bergaul. Belum lagi kalau dia punya misalnya spesifik skill gitu yang mungkin dia nggak diperoleh di sekolah atau di kuliah gitu. Betul. Itu lebih bisa mengeksplorasi potensi dia lagi gitu sih, dari pengalaman yang jelas ngelihat begitu. Oke. Semua jawabannya mantap. Sayang sekali waktu kita terbatas ya Bang Pasi, Huzai. Oke, nantikan obrolan berikutnya di Suara Menteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.